CSR dan bonus produksi panas bumi, pembangkit listrik tenaga panas bumi Darajat. Jauh panggang dari api, gelap gulita di pabrik listrik. Kabupaten Garut dikenal akan kaya potensi panas buminya yang tersebar di beberapa kecamatan yang diantaranya sudah mulai dibangun sejak tahun 1980-an dan beroperasi menghasilkan listrik sejak tahun 2000-an dan saat ini telah menghasilkan lebih kurang sebesar 270 MW, yakni pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kecamatan Pasirwangi. PLTP ini awalnya dioperasikan oleh Amosis Indonesia Corporation melalui perjanjian Joint Operation Contract dengan PT Pertamina. Dari Amosis kemudian berpindah beberapa kali pengoperasian, mulai dari Chevron Geothermal Indonesia Darajat dan terakhir diakuisisi oleh PT Star Energy Geothermal Darajat. Sejak awal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, tampaknya hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar kurang harmonis. Berbagai tautan kompensasi dari masyarakat sekitar, seperti misalnya skala prioritas dalam memperkerjakan penduduk sekitar, skala prioritas bagi para pengusaha lokal, sampai dengan permohonan berbagai bantuan langsung kepada masyarakat terus membayangi kinerja perusahaan dan operasinya. Tak jarang tuntutan-tuntutan tersebut diawali dengan aksi-aksi massa. Kalau ternyata SE mempermainkan kita dengan janji-janji bau semut mah, kemudian Bupati Garut sama halnya merampok hak-hak kita, maka saatnya kita hari ini Pasirwangi mencatatkan sejarah. Mundur Bupati! Sampai dengan pemblokiran jalan akses menuju lokasi kegiatan panas bumi. Upaya pemerintah pusat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial sebagai dampak dari beroperasinya pembangkit listrik panas bumi terus dilakukan, baik yang bersifat khusus maupun umum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas misalnya, di dalam pasal 74 memuat kewajiban bagi perusahaan untuk menyisihkan sebagian dari labanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan sebutan CSR, Corporate Social Responsibility. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari berbagai sumber, pada tahun 2000-an, Chevron Geothermal Indonesia Darajat menggelontorkan tak kurang dari 5-7 miliar per tahun yang disalurkan kepada masyarakat di 3 kecamatan yang dianggap paling terdampak dari kegiatan operasi panas bumi tersebut. Melalui program CDLBD, Community Development and Local Business Development, Chevron mencoba menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, namun rupanya program-program tersebut masih juga belum memuaskan masyarakat. Apalagi dengan adanya campur tangan pemerintah daerah pada saat itu, sehingga dana CSR menjadi tidak fokus lagi ke 3 kecamatan, tapi justru digunakan untuk wilayah kecamatan yang jauh dari lokasi panas bumi. Singkat kata, CSR dengan miliaran rupiah melalui program CDLBD bagai api dalam sekam. Masyarakat seolah-olah menyimpan dendam, tak mau berdamai dengan perusahaan. Situasi yang sangat tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak. Di tahun 2017, Chevron melepas PLTP Darajat bersamaan dengan PLTP Salak pada PT Star Energy dengan nilai yang sangat fantastis. Diambil dari laman bisnis.com, nilai akuisisi kedua objek vital tersebut mencapai 2,3 miliar US dollar atau setara 31,5 triliun rupiah dengan satu objek vital lagi terdapat di Filipina. Ternyata dengan akuisisi PLTP Darajat oleh Star Energy, rupanya makin memperburuk hubungan masyarakat dengan perusahaan pengelola panas bumi Darajat. Keluhan demi keluhan masyarakat terhadap kebijakan baru yang ditetapkan oleh perusahaan memuncak, tak kala kebijakan penyaluran dana CSR makin tidak menentu dan semakin gelap. Proposal-proposal kegiatan masyarakat hampir semuanya mengalami penolakan dari pihak manajemen. Akhirnya, masyarakat Pasirwangi melalui Forum Masyarakat Pasirwangi
tak tahan lagi untuk mencurahkan segala unek-unek dan kekesalannya dengan menggelar aksi unjuk rasa dan pemblokiran jalan akses menuju lokasi panas bumi. Melalui Sekretaris Jenderal Formasi Fuad Abdullah, tuntutan masyarakat disuarakan dengan lantang, menuntut transparansi penyaluran dana CSR bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Beberapa kali upaya negosiasi yang difasilitasi oleh Forkopincam Kecamatan Pasirwangi mengalami kebuntuan, hingga akhirnya permasalahan ini diadukan ke Komisi 3 DPRD Kabupaten Garut. Sebenarnya, masyarakat sekitar wilayah kerja harus sudah meningkat taraf hidupnya seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, di mana perusahaan juga wajib menyetor bonus produksi secara langsung ke kas pemerintah daerah penghasil. Hal ini diperjelas melalui Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang besaran dan tata cara pemberian bonus produksi panas bumi, yakni sebesar 1% dari pendapatan kotor untuk penjualan uap panas bumi dan sebesar 0,5% dari pendapatan kotor untuk penjualan listrik ke kas daerah penghasil panas bumi. Di samping itu, kewajiban untuk membayar bonus produksi bagi perusahaan yang sudah beroperasi sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 berlaku harus membayar terhitung sejak 1 Januari 2015 dan peruntukannya diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja. Lantas, bagaimana dengan penyetoran bonus produksi panas bumi Star Energy Darajat? Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 482/32/DJE/2017 tentang penetapan besaran bonus produksi panas bumi untuk tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 menyatakan besaran bonus produksi yang harus dibayar oleh PT Star Energy Geothermal Darajat adalah sebesar lebih kurang 23,8 miliar rupiah. Sementara dari PT Pertamina Geothermal Energy wajib menyetor sebesar lebih kurang 3,2 miliar. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Garut meraup bonus produksi panas bumi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 triwulan 2 sebesar 27 miliar dari lokasi panas bumi, yakni Darajat dan Kamojang. Lagi-lagi, carut-marut penyaluran uang perusahaan terjadi tak kalah untuk pertama kalinya. Dana tersebut disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Garut melalui bantuan keuangan pemerintah desa. Aturan main yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 rupanya tidak menjadi acuan jelas bagi para kepala desa dalam menyalurkan dana tersebut. Belum lagi pihak Star Energy Darajat yang meminta keringanan mekanisme pembayaran kepada Menteri ESDM, padahal sebelumnya telah dilakukan proses rekonsiliasi sebelum diterbitkan keputusan Menteri tentang penetapan besaran bonus produksi. Ada sanksi yang mengatur tentang keterlambatan pembayaran apabila dikaitkan dengan permohonan keringanan atau perubahan mekanisme pembayaran dengan cara menyicil mau tidak mau, menimbulkan aroma suap terhadap kementerian dan pemerintah daerah makin menguat ketika permohonan tersebut disetujui melalui keputusan Menteri ESDM. Ada keganjilan-keganjilan yang nyata di mana keputusan menteri yang memperbolehkan mekanisme pembayaran secara dicicil tersebut menyerupai diskresi karena prakteknya menampilkan ketentuan-ketentuan pemberian sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 15 dan Pasal 17. Sungguh aneh sekali diskresi yang diberikan justru sama sekali tidak mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mensyaratkan terpenuhnya unsur-unsur penyebab dapat diterbitkan diskresi tersebut. Kembali lagi ke persoalan penyaluran bonus produksi bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja melalui bantuan keuangan pemerintah desa. Fakta membuktikan adanya tumpang tindih penggunaan anggaran oleh pemerintah desa. Double counting pembiayaan pembangunan disinyalir terjadi di sana-sini. Satu objek pembangunan fisik dibiayai oleh dua sumber pendapatan pemerintah desa, yakni dana bonus produksi dan dana desa.
Luar biasa memang apabila kita telisik lebih jauh bagaimana praktik penyaluran bonus produksi oleh pemerintah desa. Ada desa yang membangun mewah kantornya ratusan juta, sementara ada rakyat yang tinggal di gubuk reyot. Ada desa yang belanja mebelair belasan juta, sementara ada rakyat yang hanya duduk di atas tikar usang. Ada desa yang bersihkan gorong-gorong selokan dengan biaya ratusan juta, sementara ada rakyat yang mengais rezeki di kebun-kebun habis panen demi mengambil sisa-sisa kentang yang tertinggal. Ada desa yang belanja penerangan jalan umum ratusan juta rupiah, sementara ada rakyat yang gelap gulita hidupnya di waktu malam. Ironis, tragis, miris, menyedihkan, menyesakan dada. Saya hibahkan hidup saya untuk Pasirwangi demi melawan ketidakadilan ini. Tekad Haji Cecep Hidayat, Ketua Forum Masyarakat Pasirwangi. Kalau penegakan hukum dianggap solusi, saya tidak akan bawa massa. Jangankan saya bawa formasi, saya Fuad Abdullah bisa menyelesaikan mereka. Namun masalahnya di sini bukan kita. Saya Fuad Abdullah sendirian yang akan menggusur mereka ke penjara, ungkap Sekretaris Jenderal Formasi di hadapan Komisi 3 DPRD Kabupaten Garut dan Kepala Dinas terkait. Ini ada masalah di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM. Demikian pandangan dari Dr. Andes Haji Isa Ansyari, salah seorang sesepuh formasi. Ya, tentu saja masyarakat Pasirwangi, Samarang, dan Sukaresmi harus bahu-membahu merubah nasibnya dengan tenaga dan pikirannya sendiri. Kalau tidak mau bernasib seperti pepatah, tikus mati di lumbung padi.